Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hasman Isa dengan NIM E1E02410016 dari kelas 2A Prodi PGSD. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Lelampak Lendong Kau yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di sebuah kerajaan di Lombok, tinggallah seorang raja yang memiliki sepasang lelampak atau sepasang sandal yang terbuat dari lendong kau atau kulit kerbau. Yang di sebelah kanan diberi nama Papuk Mame dan yang sebelah kiri diberi nama Papuk Nine. Setiap hari sang raja menggunakan lelampak ini kemanapun dia pergi. Hingga pada suatu malam saat sang raja lelah bekerja seharian dan hendak istirahat, seperti biasa, ia menaruh lelampak kesayangannya di lantai dekat kasur. Tapi berbeda dengan malam-malam sebelumnya, malam ini di kamar raja terdengar suara sesuatu. Papuk Mame tahu kalau di ujung sana ada seekor tikus yang tengah kelaparan dan akan memakan mereka. Lelampak itu terbuat dari kulit kerbau. Jika aku makan, pasti aku akan kenyang. Gumam tikus. Papuk Nine yang tahu niat dari tikus pun merasa ketakutan. Papuk Mame, bagaimana ini? Tikus akan memakan kita. Aduh, iya Papuk Nine, ini sangat mengerikan. Bagaimana kalau kita berdoa saja Papuk Mame, minta diubah menjadi tikus agar mereka tidak memakan kita? Ayo Papuk Nine, kita berdoa kepada nenek si Epeang itu agar kita berubah menjadi tikus. Akhirnya doa mereka pun terkabul. Mereka kini berubah menjadi sepasang tikus. Keesokan paginya, tikus Papuk Nine dan Papuk Mame pun pergi dari kerajaan. Mereka berjalan-jalan di sekitaran desa sampai mereka kelelahan. Hingga pada akhirnya, mereka pun beristirahat di dekat pagar. Tahu tidak teman-teman? Ternyata di atas pagar itu ada kucing yang sudah siap untuk menerkam mereka. Akhirnya mereka pun berlarian agar kucing tidak memakan mereka. Ternyata menjadi tikus tidak menyenangkan ya Papuk Mame. Kita masih saja ketakutan dikejar-kejar oleh kucing. Aduh, benar Papuk Nine. Lelah sekali rasanya kalau harus berlarian ke sana kemari dikejar kucing. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berubah saja menjadi kucing? Aku setuju Papuk Mame. Bagaimana kalau kita bersama-sama berdoa kepada nenek si Epeang itu untuk berubah menjadi kucing? Akhirnya mereka pun benar-benar berdoa. Dan doa mereka pun terkabulkan. Kini mereka berubah menjadi sepasang kucing. Sekarang hari sudah menjelang siang. Mereka pun mulai kelaparan. Papuk Nine dan Papuk Mame pun kembali ke desa untuk mencari sisa-sisa makanan yang ada. Di saat serius mencari makanan, terlihat dari kejauhan sana ada seekor anjing teman-teman. Mendengar gonggongan anjing itu, Papuk Nine dan Papuk Mame pun merasa ketakutan. Mereka pun berlarian untuk menyelamatkan diri sampai benar-benar aman. Hingga pada akhirnya mereka pun beristirahat lagi. Aduh Papuk Mame, ternyata menjadi kucing juga tidak menyenangkan ya. Ayo kita minta untuk berubah menjadi anjing saja. Iya Papuk Nine. Ayo sekarang kita berdoa kepada nenek si Epeang itu untuk berubah menjadi anjing saja. Akhirnya doa mereka pun terkabulkan lagi. Kini mereka berubah menjadi sepasang anjing. Karena sejak tadi mereka terus berlarian, kini rasa lapar mereka pun sudah tidak bisa ditahan lagi. Mereka pun pergi ke tepi sawah melihat orang-orang yang sedang menumbuk padi. Di saat mereka ingin meminta makan, mereka malah diusir oleh orang-orang itu karena anjingnya dianggap mengganggu. Mereka pun berlari dan merasa putus asa. Ternyata Papuk Nine yang paling enak itu menjadi manusia ya. Iya Papuk Mame, menjadi manusia kita bisa mencari makanan sendiri. Nah, bagaimana kalau kita minta lagi untuk berubah menjadi manusia? Papuk Nine, aku ingat sesuatu. Di ujung jalan ini ada sebuah sungai yang dimana katanya jika kita meminum airnya bisa merubah kita menjadi manusia. Benar Ki Papuk Mame. Ayo kita coba ke sana, siapa tahu kita bisa berubah menjadi manusia. Ayo Papuk Nine. Akhirnya mereka pun pergi ke sungai. Sesampainya di sungai,
Papuk Nina dan Papuk Mama pun langsung minum air sungai tersebut. Dan mereka pun kini berubah menjadi sepasang manusia. Papuk Nina, bagaimana kalau kita mandi saja di sungai ini? Siapa tahu kita bisa berubah lagi menjadi raja. Ayo Papuk Mama. Akhirnya mereka pun menyebur di sungai. Dan ternyata perlahan demi perlahan badan mereka pun berubah menjadi lelampak lendong kau. Papuk Nina dan Papuk Mama pun yang berubah menjadi lelampak atau sendal terhanyut di bawah arus sungai. Terus hanyut, hingga pada akhirnya mereka pun ditemukan lagi oleh sang raja yang saat itu sedang memancing di pinggir sungai. Pengawal, ini adalah lelampakku yang sangat aku sayang. Aku senang sekali. Akhirnya mereka kembali lagi kepadaku. Dan kini aku akan menggunakan mereka sepanjang hari bersamaku. Nah, begitu ceritanya teman-teman tentang sepasang lelampak lendong kau. Jadi, amanat yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah kita harus menjadi pribadi yang bersyukur serta menghargai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu, jadilah diri sendiri dan janganlah menyesali nasib sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.